saya akan mempresentasikan tentang etika kepemimpinan dan tanggung jawab sosial. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alfa dari kelas 2 INF dengan NIM 140225000076. Langsung saja ke slide selanjutnya, yaitu latar belakang. Di sini ada tuntutan era globalisasi, yaitu organisasi dituntut tidak hanya mencapai tujuan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek etika, sosial, dan lingkungan. Selanjutnya ada skandal korporasi global, yaitu ada kasus Enron, WorldCom, dan lainnya membuktikan pentingnya bisnis yang beretika, organisasi yang mengabaikan tanggung jawab sosial, beresiko kehilangan kepercayaan publik. Dan yang terakhir ada tantangan di Indonesia, yaitu korupsi. Penyalahgunaan wewenang dan pengabaian hak masyarakat menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran etika kepemimpinan di semua tingkatan. Slide selanjutnya yaitu ada landasan teori kepemimpinan etika, yaitu ada pengertian kepemimpinan menurut Robbins and Jacques tahun 2013. Kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi sekelompok orang menuju pencapaian misi. Teori transformasional tahun 1978 dan 1985 menekankan inspirasi melampaui kepentingan pribadi. Selanjutnya ada etika kepemimpinan Norros tahun 2019, cara pemimpin menggunakan kekuasaan secara bertanggung jawab dan bermoral. Dimensi utamanya yaitu ada kejujuran, keadilan, kepedulian, dan respek terhadap setiap individu. Selanjutnya ada tanggung jawab sosial, yaitu ada 4 poin. Yang poin pertama ada tanggung jawab ekonomi, yaitu bisa menghasilkan keuntungan dan kelangsungan usaha. Yang poin kedua yaitu ada tanggung jawab hukum yang mematuhi peraturan perundang-undangan. Dan yang poin ketiga ada tanggung jawab etis, bertindak sesuai norma dan ekspektasi sosial. Dan poin yang terakhir yaitu tanggung jawab filantropis yang berkontribusi sukarela untuk mensejahterakan rakyat. Dan slide selanjutnya ada implementasi dalam organisasi, yaitu ada 4 poin. Yang pertama, keteladanan kepemimpinan. Pemimpin senior menjadi contoh nyata, perilaku etis mereka berdampak cascading ke seluruh organisasi. Dan poin yang kedua ada kode etik komprehensif dan panduan perilaku jelas, prosedur pelaporan pelanggaran, dan konsekuensi tugas, bukan sekedar dokumen formalitas. Dan poin yang ketiga, sistem akuntabilitas dan audit independen, laporan transparan, dan saluran komunikasi terbuka bagi seluruh pemangku kepentingan. Dan poin yang terakhir ada ESG framework, yaitu integrasi dimensi lingkungan, yang jejak karbon, energi terbarukan, dan sosial, kondisi kerja, dan yang poin terakhir ada ESG framework, integrasi dimensi lingkungan, yaitu jejak karbon, energi terbarukan, ada sosial, kondisi kerja, pemberdayaan komunitas, dan tata kelola transparan dewan independen ke dalam strategi bisnis. Slide selanjutnya ada hubungan etika dan CSR plus tantangan, yaitu hubungan saling memperkuat. Kemungkinan etis mendorong CSR yang genuine. Komitmen CSR memperkuat reputasi etis pemimpin. Integritas keduanya menciptakan keunggulan kompetitif berkelanjutan, menarik talenta, kepercayaan investor, dan loyalitas pelanggan. Selanjutnya ada 4 tantangan utama, yaitu poin pertama tekanan finansial jangka pendek yang bisa diubah menjadi sistem intensif dengan metrik non-finansial. Dan yang kedua ada greenwashing atau ethics washing, bisa dibangun akuntabilitas, transparan, dan standar GRI.
Dan yang ketiga ada kompleksitas lintas negara, yaitu perkembangan prinsip etika universal lintas budaya. Yang terakhir resistensi internal atau bisa disebut komunikasi. Dan yang poin terakhir ada resistensi internal atau komunikasi manfaat perubahan dan melibatkan anggota organisasi. Yang terakhir ada kesimpulan dan saran, yaitu ada 4. Poin pertama, etika atau fondasi organisasi. Pemimpin etis dengan komitmen moral kuat menciptakan budaya organisasi yang sehat dan dipercaya. Dan yang kedua ada KSR atau faktor strategis. Implementasi KSR autentik, yaitu lingkungan, sosial, tata kelola, menciptakan nilai tambah dan keuangan kompetitif. Dan yang ketiga ada saran bagi pemimpin, kembangkan kompetensi etis secara berkelanjutan, ciptakan sistem reward, punishment yang jelas dan integritas ketika ke seluruh strategi organisasi. Dan yang terakhir ada saran bagi pemerintah dan akademisi, yaitu kembangkan regulasi, mendorong bisnis bertanggung jawab, berkelanjutan kajian empiris dampak etika terhadap kinerja organisasi di konteks Indonesia. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.